Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang hutang yang melilitnya. Nya itu tentang dia. Dia seseorang yang ada hubungan dengan kamu, atau bahkan dia seseorang yang pernah hadir di hidupnya kamu, atau memang pada masa sekarang sedang ada komitmen dengan kamu. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hutang melilitnya atau hutang yang melilitnya. Ya, di sini ada Five of Cups. Nah, berkaitan dengan energi hutang yang melilitnya ya. Kalau ada Five of Cups yang tegak lurus, di sini kuat sekali ya, bahwa dia yang terlilit dengan hutang adalah dia yang memang ada hubungan perasaan dengan kamu, atau dia di sini yang ada hubungan asmara dengan kamu, atau bahkan memang di sini dia itu adalah seseorang yang pernah melukai kamu, atau pernah meninggalkan kamu, atau bahkan pernah mengecewakan kamu, atau bahkan di sini dia adalah seseorang yang saat ini bersama kamu tetapi kayak dia tidak bisa, atau dia kurang bisa menghargai kamu secara maksimal. Five of Cups ya. Nah, kalau di sini berkaitan dengan hutang, bukan hanya hubungan dia saja ke kamu, tetapi ini juga hubungan tentang energi hutang dia ke kamu, di mana hutang ini berkaitan dengan hutang janji ya, atau hutang asmara ya, atau bahkan hutang komitmen ya di sini. Dan dia terlilit dengan itu gitu loh. Kenapa saya katakan dia terlilit dengan itu? Karena kuat sekali bahwa energi di Five of Cups ini kayak kamu kecewa gitu loh. Nah, ketika kamu kecewa, di sini kayak secara tidak langsung ya, kamu tidak bisa begitu sangat ikhlas atas perlakuan dia. Gitu. Ya. Kamu tidak bisa begitu sangat ikhlas atas perlakuan dia, atau atas pengakuan dia kemarin, atau bahkan atas tindakan dia di sini. Ya, ada Five of Cups. Jadi hutang yang pertama, hutang yang melilit dia adalah hutang yang berkaitan dengan asmara, hutang yang berkaitan dengan energi hati di sini ya. Yang kedua ada Four of Cups. Nah, kalau Four of Cups ini hutang yang fix banget, potensi besar ya, berkaitan dengan energi komitmen. Mungkin dia pernah berjanji sama kamu ya untuk menikahi kamu, atau bahkan untuk hidup semati sama kamu ya, atau bahkan di sini untuk akan selalu setia sama kamu, atau bahkan di sini di Four of Cups yang tegak lurus, mungkin dia pernah berhutang sama kamu berkaitan dengan komitmen untuk kayak bener-bener percaya sama kamu, kemudian dia jujur sama kamu dan lain sebagainya gitu lah ya, gitu. Ada Five of Swords. Nah, kalau di Five of Swords ini terbaca ya, hidup dia nggak tenang. Kenapa saya katakan hidup dia nggak tenang? Karena memang dia punya banyak sekali kayak kewaspadaan dalam hidup. Karena di sini terbaca saking lincahnya dia sudah terbiasa untuk memanipulasi seseorang dengan keadaan dia. Dia sudah kayak lincah untuk memanipulasi seseorang dengan hati, dengan komitmen, dengan janji dan lain sebagainya gitu loh. Itu yang membuat hidupnya dia nggak tenang gitu loh. Mungkin kamu bisa cross check ya bagi yang ketarik di pembacaan ini, apakah memang dia di sini kayak sebelumnya punya masa lalu
di mana masa lalu itu berkaitan dengan orang lain dan dia masih ada hutang dengan orang lain tersebut yang konteksnya komitmen asmara ataupun hubungan cinta kasih di sini. Ya, dan terbaca kayak di masa sekarang pun ya, di sini dia terlilit dengan itu juga. Kenapa? Karena di saat dia sudah punya kamu atau dia sudah berhubungan sama kamu, dia kayak malah justru berhubungan dengan orang lain atau berusaha untuk memberikan janji kepada orang lain atau cinta kepada orang lain, jatuhnya hutang lagi di sini. Ya, Five of Swords. Dia nggak tenang, dia waspada. Ya, hidupnya di sini kayak bener-bener semrawut lah, katakanlah semrawut. Baik, di sini ada The Judgment yang reverse. Nah, The Judgment ini energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius, atau mungkin hanya sebatas energi saja. Kuat dari The Judgment yang reverse ini adalah energi tentang tabur tuai ya, dimana tentang hutang yang melilitnya, bahwa di masa sekarang kayak dia sedang kena karmanya gitu loh. Tapi di The Judgment ini kan reverse, artinya apa? Walaupun dia sedang kena karmanya, tetapi karma yang menimpa hidupnya dia ini belum full gitu loh, atau belum penuh gitu loh. Ya, karena masih banyak sekali kayak aktivitas-aktivitas yang tidak baik yang masih dia pupuk ya, tetapi kayak semacam hukuman yang dia dapatkan itu belum sepenuhnya. Kenapa saya katakan belum sepenuhnya? Karena energinya ini masih panjang gitu loh. Nih ya. Jadi kalaupun di masa sekarang dia sedang terlilit dengan hutangnya dia, baik itu hutang janji, baik itu hutang kepastian, hutang komitmen atau apapun itu, terbaca ya di sini kayak hukuman atas dia yang berkaitan dengan hutang itu belum bener-bener kayak membuat di sini dia kapok gitu loh. Karena di energi ini kayak terbaca dia masih dalam konteks pembelaan, pembelaan diri, pembenaran diri, mencari simpati dan lain sebagainya. Begitu. Ada The Hierophant. The Hierophant energi ini energi dari Taurus ya, atau hanya sebatas energi saja, atau mungkin kamu Taurus atau dia Taurus. Kuat sekali di The Hierophant ini kayak kamu nih yang sebagai korbannya dia, korban kamu yang dirugikan oleh dia karena dia punya banyak sekali hutang sama kamu. Terbaca di sini kayak kamu masih dengan sangat baiknya untuk memberikan dia kesempatan, kamu masih dengan sangat baiknya terkadang di sini mendoakan dia yang baik, dan kamu masih sangat baiknya di sini terkadang kayak punya harapan bahwa dia akan berubah. Dan di The Hierophant ini terbaca kayak padahal dari pihak dirinya ya, si dia ini yang terlilit hutang, terbaca kayak bisa dikatakan dia benar-benar kayak benar-benar belum kapok ya, kapok maksimal ini belum gitu loh. Karena kuat sekali kayak dia masih mencari sebuah pembenaran diri seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi pembenaran yang dia lakukan ini dengan cara yang mungkin dia menggait orang lagi untuk mencari simpati atau merguru sama orang atau lain sebagainya gitu loh. Ya. Gitu. Ada Six of Pentacles yang reverse. Nah, kalau Six of Pentacles yang reverse ya juga bisa berpotensi di mana dia nggak cuman berhutang masalah komitmen, perasaan atau hati, tetapi dia juga berhutang berkaitan dengan finansial di sini. Ya, karena di Six of Pentacles yang reverse terbaca kayak kamu terlalu baik sama dia. Kenapa saya katakan kamu terlalu baik sama dia? Karena kamu berulang kali untuk berusaha menumbuhkan kepercayaan kamu kepada dia, bahkan sekalipun tentang uang, kamu berusaha untuk percaya sama dia. Mungkin kamu sering berbagi sama dia, atau mungkin kamu sering membantu dia ketika dia kesusahan, atau mungkin di sini ya dia benar-benar kayak punya hutang materi sama kamu, atau mungkin dulunya dia pernah meminjam suatu uangnya kamu, tetapi memang belum dia kembalikan di sini. Ya, energinya kuat seperti demikian gitu loh. Baik, saya akan lihat. Ada energi The Hermit. The Hermit ini energi dari Virgo atau hanya sebatas energi saja. Terbaca ya terkadang dia selalu melakukan sesuatu hal yang tidak tepat ya, dan terkadang keputusan yang memang dia ambil itu tidak berdasarkan apa yang dia cerna dengan baik, tetapi itu kayak berdasarkan dengan energi egonya dia sendiri. The Emperor yang reverse. The Emperor ini energi dari Aries ya. Ada Six of Swords. Di Six of Swords ini kuat sekali, bisa dikatakan dia tuh sukanya traveling. Traveling itu dengan apa? Menjajah orang ini, orang itu ya, menjajah hati ini, hati itu gitu loh. Ya, dan dia terus kayak berusaha untuk mondar-mandir. Kenapa? Karena memang hidup dia nggak tenang. Ya, mungkin dia dikejar-kejar oleh utang di sini. Dan bukan hanya utang ke kamu saja, ke orang lain juga gitu loh.
Ya, ada Knight of Pentacles. Terbaca di Knight of Pentacles ini ya bisa dikatakan potensi besar kamu healing dengan seseorang, di mana seseorang itu pandai banget cari duit ya, tetapi kayak walaupun orang itu pandai cari duit ya dan suka kayak memanfaatkan atau kayak bekerja keras di setiap tawaran yang ada, tetapi di sini kayak terbaca uangnya kayak nggak ada gitu loh ya, di Page of Cups, karena itu hanya untuk kesenangan dia sendiri di sini ya. Dia selalu memberikan kesenangan itu kepada orang lain, tapi hanya sesaat. Setelah itu kayak dia akan memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Ada Three of Wands yang reverse, potensi besar juga di sini. Mungkin dia menghancurkan kamu dengan menghadirkan orang ketiga, atau bahkan dia melibatkan diri di hubungannya bersama kamu. Konteksnya orang ketiga di sini, karena the Three of Wands yang reverse ya ada potensi besar dia juga berhutang masalah energi kesetiaan di sini. Ya, ada The Moon. The Moon ini energi dari Pisces ya, kuat sekali dari The Moon ini, kayak dia sering memakai topeng, dia kayak sering memanipulasi atau memanfaatkan sebuah keadaan, atau bahkan di sini bisa dikatakan ya dia terlalu banyak impian kepada kamu, tetapi impian ini ke ranah negatif gitu loh. Kamu di sini berharap bahwa dia akan bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Kamu di sini berharap bahwa dia akan bisa berubah, sedangkan di sini dia belum mau berubah gitu loh. Dia masih kayak belum mau untuk melakukan apa yang kamu inginkan terhadap dia begitu ya. Baik, sekarang saya akan akurasikan di energi tebaran yang kedua, atau untuk pengklarifikasian di energi tebaran yang kedua ya, berdasarkan hutang melilitnya, hutang yang melilitnya. Ya, di sini ada Ace of Swords. Nah, di Ace of Swords ini mengakurasikan ya bahwa sesungguhnya banyak sekali harapan, tujuan, keinginan, cita-cita kamu bersama dia yang memang dia patahkan gitu loh. Selama ini kamu berusaha untuk bekerja keras untuk memahami, mengerti ya, mengenali dia, membantu dia, tetapi terbaca ya jatuhnya kamu adalah kecewa di sini. Dan selain kamu kecewa ya kamu overthinking gitu loh. Kamu dikuras mentalnya kamu oleh dia gitu loh. Karena dia selalu berulah, atau dia selalu kayak mengumbar sebuah janji, atau bahkan mengumbar sebuah energi permohonan, tapi itu kayak hanya sebatas alibinya saja gitu loh. Ya. Jadi kayak butuh sangat energi untuk kamu bekerja keras secara berdarah-darah ketika kamu ingin memperjuangkan dia, atau ketika di sini kamu ingin benar-benar memberikan kesempatan dia kembali, atau bahkan ketika di sini kamu benar-benar kayak ingin kembali atau ingin membina sebuah komitmen sama dia. Gitu. Ya. Ada the World Energy. Nah, the World Energy ini kuat sekali ya, bahwa sebenarnya kamu itu terlalu banyak berekspektasi kepada dia yang positif. Tetapi pada hasil akhirnya di sini, ketika kamu terlalu banyak berekspektasi sama dia, kayak terbaca ya kamu hanya muter-muter di hidupnya kamu sendiri gitu loh. The World Energy ini energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Nah, di sini terbaca ya bisa dikatakan sekarang ya dia yang terlilit dengan hutang, dia yang masih ada hubungan sama kamu, karena ini konteksnya kayak dia masih ada dalam lingkup dunianya kamu dan masih ada lingkup di kehidupannya kamu gitu loh. Ya. Ada Four of Wands. Kenapa di sini hidup dia nggak tenang? Karena Four of Wands dia pernah berhutang komitmen sama kamu di sini. Tapi terbaca kayak komitmen yang pernah dia berikan, atau komitmen yang pernah dia janjikan, atau bahkan komitmen yang pernah dia di sini berikan sama kamu, terbaca kayak dia rusak begitu saja. Mungkin di sini kalian masih terikat dalam sebuah komitmen gitu lah. Dan dia berjanji untuk benar-benar kembali ke komitmen awalnya dia bersama kamu, tapi terbaca di sini apa? Dia malah justru terkadang kayak memerangi komitmen itu sendiri gitu lah. Ya. Merusak komitmen itu sendiri gitu loh. Dan itu termasuk di energi hutang. Ya, dia hutang untuk ini itu sama kamu, tapi terbaca apa? Dia malah serong gitu loh. Ya. Gitu, dia belum bisa untuk menepati apa yang memang dia pernah sampaikan, dia pernah katakan, dia pernah lakukan, atau bahkan dia pernah janjikan sama kamu.
Ada the star yang reverse. The star ini energi dari Aquarius. Ya, kuat sekali di the star yang reverse ini, kayak bisa dikatakan yang cinta, yang sayang, yang mau memperjuangkan ini hanya salah satu gitu loh. Jadi jatuhnya apa, juggling gitu loh. Kalian belum ada tujuan untuk ayo sama-sama gandeng tangan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang yang satu menolak, yang satu nggak mau gitu loh. Ya, the star yang reverse kuat sekali di sini. Dia pernah berhutang ya untuk menjadikan kamu satu-satunya dalam hidupnya dia, konteksnya asmara, tetapi ternyata dia ingkar di sini. Ya, dan terbaca kayak dia juga terlilit dengan penyesalan gitu loh. Ya, penyesalan itu terjadi ya karena hutang dia gitu loh di sini. Ya, ada the temperance. The temperance ini energi dari Sagittarius. Kuat sekali di energi Sagittarius ya, di the temperance yang tegak lurus ini, bahwa kamu adalah tipe seseorang yang sungguh sangat bisa dikatakan dewasa ya. Kenapa saya katakan dewasa? Karena kamu bisa melihat sesuatu hal dari perspektif yang berbeda, dan kamu bisa untuk kayak menyeimbangkan energi dia dan energi kamu, walaupun di sini kamu tersakiti, walaupun di sini kamu terpatahkan, walaupun di sini kamu dihancurkan dengan komitmen yang dia bangun atau komitmen yang pernah disepakati, dan walaupun di sini kayak kamu benar-benar kayak tidak dicintai selayaknya manusia yang menjadi pasangannya dia gitu loh. Ya, terbaca di sini kamu masih kayak berusaha untuk mengerti dia, paham sama dia, dan energi kamu memaafkan dia terbukti dengan potensi di mana kamu masih mendoakan dia ke hal yang baik gitu loh. Ada Three of Pentacles. Nah, kalau di Three of Pentacles ini juga mengakurasikan bahwa hutang yang melilit dia ini bersumber dari energi dia yang mendoakan kamu ya, atau bahkan di sini dia yang benar-benar secara diam-diam menghadirkan orang lain ya di hidupnya dia, atau bahkan di sini dia yang pernah memanipulasi kamu, yang pada awalnya dia masih punya hubungan tetapi dia mengaku tidak punya hubungan gitu loh. Kemudian dia berhubungan sama kamu gitu loh. Ya, Three of Pentacles. Jadi kayak sumber dari energi hutangnya dia ya karena dia menghadirkan orang ketiga, atau dia menjadikan cintanya bersama kamu ini terlibat dalam cinta segitiga. Dan berkaitan dengan finansial juga gitu loh, berkaitan dengan uang juga gitu loh ya, hutang uang kepada kamu, atau bahkan di sini mungkin dia punya hutang uang sama orang lain dan kamu yang membayarnya gitu loh di sini ya, atau bahkan di sini malah bisa dikatakan selama ini dia kayak berusaha mencari simpatinya kamu dengan cara dia menumpang hidup sama kamu, atau bahkan di sini dia pernah berjanji untuk memberikan sesuatu hal sama kamu yang berkaitan dengan uang, berkaitan dengan aset, tetapi belum dia berikan. Dan dia terlilit dengan hutangnya dia ya. Hutang ini berimbas ke apa? Ke energi karma situation gitu loh, dimana ketika dia belum bisa untuk menyelesaikan hutang-hutang dia sama kamu, atau hubungan hutangnya dia bersama kamu, ya potensi besar di sini kayak hidup dia akan terus terbelenggu. Kenapa? Karena di sini energi di proses perjalanan hidupnya dia nggak tenang, karena ada kamu gitu loh sebagai kuncinya di sini ya, bagi yang ketarik ya. Ada Nine of Swords. Jadi kalau di Nine of Swords ini kuat sekali, memang dia punya banyak sekali masalah, dan masalahnya tidak tentang kamu saja. Dia punya banyak masalah berkaitan dengan orang lain, atau berkaitan dengan keluarganya dia, atau berkaitan dengan lingkungan sekitarnya dia, atau berkaitan dengan circle-nya dia, atau bahkan berkaitan dengan energi pekerjaan dia di sini. Ya. Dan itu atas ulahnya dia sendiri. Six of Swords sebenarnya karena dia yang terlilit dengan hutang, dan dia kayak benar-benar sudah terbiasa akan energi hutang ya, tetapi di masa sekarang kayak dia sedang tersenggol dengan energi hutang gitu loh. Nah, ketika dia sedang tersenggol dengan energi hutang, maka di sini terbaca dia nggak bisa tidur tenang gitu loh ya. Dia juga overthinking. Six of Wands, banyak sekali harapan, banyak sekali kayak energi di mana dia menunggu sesuatu hal, tetapi apa yang diharapkan dan apa yang dia tunggu itu tidak kunjung datang gitu loh. Kenapa tidak kunjung datang? Karena ada Ace of Cups yang reverse. Mungkin di sini dia sudah tidak dipercaya oleh sebagian orang, atau mungkin di sini banyak orang yang memang sudah sadar bahwa dia itu sudah sering memanipulasi sebuah keadaan, memanipulasi sebuah ucapan, atau bahkan memanipulasi sebuah energi finansial di sini, sehingga banyak sekali kayak ekspektasi dia yang tidak terjalan secara maksimal, tepat dan terarah, atau sesuai dengan sasaran gitu lah di sini. Ya, ada Page of Cups.
dan ada Queen of Pentacles yang reverse. Kuat sekali di sini, kayak yang dia butuhkan adalah dia introspeksi, tetapi terbaca dia kayak nggak mau introspeksi. Dia kayak tidak merasa bahwa dirinya di sini dia salah, dia dalam keterbelengguan, tetapi di sini dia masih kayak mencari pembenaran dia. Dan di Queen of Pentacles yang reverse kuat sekali bahwa finansial dia sedang tidak stabil atau sangat-sangat kurang stabil di sini. Ya, gitu. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, atau bahkan di sini resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia ya, maka yang harus kamu sadari tentang hutang yang melilitnya di sini adalah hutang yang dimana itu bisa berkaitan dengan energi kepercayaan ya, merusak kepercayaan. Itu bisa berkaitan dengan energi dimana kamu yang benar-benar masih punya kesabaran untuk mau menerima dia, karena di sini kayak terbaca dia masih ada satu kayak langkah di mana dia masih di kehidupan kamu atau dia masih di circle-nya kamu gitu loh. Ya, maka yang harus disadari di sini adalah kalau bisa dan semoga memang harus bisa untuk bertaubat. Ya, bertaubat untuk benar-benar kayak melakukan sesuatu hal yang lebih baik dan terbaik dan melunasi apa-apa yang memang pernah dilakukan di masa lampau. Gitu loh. Atau yang pernah dilakukan di masa sekarang ini. Gitu loh. Agar di sini hidup dia ataupun hidup seseorang yang berkaitan dengan kamu itu bisa lebih tenang gitu loh di sini. Karena memang terbaca kayak tindakan dia, sikapnya dia, atau bahkan ucapan dia gitu loh, atau bahkan energi pemikiran dia gitu loh. Di sini kayak penuh dengan energi hutang gitu loh, dan hutang itu kan tidak harus tentang uang gitu loh di sini. Ya, semoga dia bisa sadar, dan ketika ini untuk kamu yang benar-benar kamu stalking sama dia, atau bahkan ini untuk kamu yang memang energi ini secara keseluruhan untuk kamu, maka di sini kembalilah ke hal yang baik, tepatilah apa yang pernah menjadi janji, dan ketika janji itu tidak bisa atau belum bisa untuk ditepati, cobalah untuk bisa mencari cara ya bagaimana untuk menepati janji itu di masa sekarang secara sedikit demi sedikit ataupun di masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara berubah. Gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara di sini kayak benar-benar memusatkan diri ya ke hal yang lebih positif lagi dan lebih hati-hati untuk tidak banyak berhutang, atau untuk tidak banyak berjanji, atau tidak banyak untuk kayak benar-benar di sini membuang-buang energi kamu untuk sesuatu hal yang kurang penting gitu loh ya. Itu baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.